Mumpung kita berpuasa, yuk jaga sikap, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa tersakiti. Jadilah suami yang baik, pun ibu jadilah istri yang baik, anak jadilah anak yang baik. Mumpung ini bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah setelah ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Cukuplah semuanya menjadi alasan bagi kita untuk dekat kepada Allah. Rasanya baru sebulan yang lalu kita duduk dengan orang tua kita. Rasanya baru seminggu yang lalu kita duduk dengan tetangga kita menceritakan tentang Ramadan. Tapi ternyata sebelum Ramadan mereka sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang baik apakah Allah kepada kita hari ini? Kita masih dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu. Sesungguhnya Allah melihat kita dengan kacamata, Allah melihat kita dengan pandangan kebaikan. Allah tidak pernah melihat kita dengan kemarahan. Allah melihat kita semuanya dengan kasih sayang. Maka untuk apa kita membenci orang lain? Untuk apa kita bertengkar dengan orang lain? Karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kerusakan di antara kita. Lamma khalaqallahu samawati wal ard, selepas Allah menciptakan langit dan bumi, selepas Allah menciptakan arsy, selepas Allah lepas menciptakan manusia dan seluruh makhluk, maka kemudian kataba inda arsihi, Allah menulis di sisi arsy-Nya satu kalimat, inna rahmati ghalabat ghadabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk semua, Bu? Lapar, Bu? Kalau ibu masih nyaman cuma lapar, mata saya sudah berkunang-kunang ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, penjabat Bupati Kabupaten Kuburaya, ayahanda kita semuanya, Dr. Syarif Qamaruzzaman Al-Idrus. Saya sudah sering bertemu dengan beliau. Sebenarnya hari ini sedianya saya bukan di sini ya. Saya hari ini rencananya di Sungai Ambawang, kegiatan yang sama. Tapi karena yang nelpon itu Pak Camat, ceritanya beda. Karena Pak Camat ini dulu adik kelas saya di pesantren. Inilah yang sering saya ceritakan betapa luar biasanya doa itu. Saya tidak pernah menyangka kalau Bapak Muhammad ini jadi camat. Sampai sekarang pun saya kurang paham. Kok bisa jadi camat gitu? Serius saya ini. Tapi itulah doa, apalagi istrinya itu adik kelas saya juga, Ibu Nursiawati. Ternyata mereka cinta lokasi dulu, Pak. Nggak paham saya, makin nggak paham saya. Jadi sebenarnya asisten sudah kasih tahu, Abah, hari Selasa tanggal 19 itu sudah 2 bulan yang lalu panitianya telepon dan sudah minta jadwal. Ya nggak apa-apa. Tahu-taunya Pak Camat kasih kabar kalau yang hadir hari ini Pak Bupati. Saya tanya siapa Pak Bupatinya, baru dilantik Kak. Sekali setelah menyebut nama beliau saya ingat, oh nggak apa-apa. Ini harapannya lebih besar sepertinya ini. Nampaknya amplopnya lebih besar yang ini nih. Karena berapa kali saya hadir diundang sama beliau, alhamdulillah. Ada satu video ketika ceramah di kantor beliau itu, hari ini sudah ditonton kurang lebih 14 juta orang. Yang luar biasanya itu yang nonton bukan cuma muslim, 30%-nya itu Katolik, 10%-nya Buddha, 15%-nya Kristen. Karena saya waktu itu ceramah tentang
bagaimana menghormati perbedaan, karena Indonesia adalah sebuah negara yang luar biasa. Di dalamnya ada agama-agama dan keyakinan yang berbeda, tetapi walaupun begitu kita bisa selalu bersama. Itulah Indonesia. Gak usah tepuk tangan ya. Jadi singkat saja ini ayah Pak Bupati, kalau 2 tahun yang lalu itu kan amplopnya 3 juta. Ini kira-kira ini kan bupati, masa bupati cuma 2 juta? Kan gak lucu ya, gak lucu kan. Jadi kalau saya mah fair-fairan saja ya, berapa ya kira-kira ya? Nggak, kalau kira-kira kecil saya ceramahnya 7 menit aja ini, kultum aja ini. Kalau beliau bilang 5 juta, oh gas 2 jam bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Sekda Kuburaya yang jabatannya melebihi bupati ini. Ternyata beliau 5 tahun lebih jadi sekda. Pengennya berapa tahun? Nggak berhenti jadi sekda? Nggak kepengen jadi bupati apa? Saya lihat yang hadir ada berapa teman dan sahabat saya. Bang Haji Marijan, sehat bang? Abang ini zaman awal-awal sebagai kepala puskesmas kesana kemari saya antar ya, sana kemari, zaman masih di Bengkare bang ya. Tapi ternyata sombong itu bisa menghindari, tidak bisa kita hindari pak. Siapapun bisa sombong pak. Dulu yang saya kenal beliau itu baik, apa-apa kita ngopi bareng, punya uang 10.000 kita bagi. Setelah beliau menjabat jadi kepala dinas, alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah nelpon coba. Ini penyakit apa namanya coba? Yang saya hormati Bang Iwansah, kemudian Pak Jakariansah, beliau masih sehat sekali. Yang tidak ada yang berubah dari beliau, cuma jenggotnya tambah putih saja itu. Ustaz Wasilun dan sahabat-sahabat yang lain, bil ikhtisar saya ceramahnya pakai bahasa apa ibu? Pakai bahasa apa? Saya tawarin 7 bahasa. Bermatura. Waduh, nempuk rematura nare. Ini gara-gara Pak Mat Ali nih ke Pak Kades Madura kebiar. Saya nanti pakai bahasa Madura campur enggak apa-apa ya. Saya campur bahasa Jawa, mboten napa-napa. Yang pakai bahasa Sunda bisa? Insyaallah tenan naon nya, engkin bahasa Sunda. Sok. Yang bahasa Padang ada orang Padang? Mana coba? Padangnya ada? Ada? Oh nggak ada. Nanti pakai bahasa Melayu, yang bahasa Arab, bahasa Inggris nanti saya campur aja lah. Siang ini, sore ini, saya niatnya cuma kultum pak. Tetapi ternyata itulah kehendak Allah. Saya pikir apa yang mau saya sampaikan pada kebiasaannya menjelang buka Ramadan kan cuma kultum, kuliah 7 menit. Tetapi ternyata saya dipertemukan dengan jamaah yang luar biasa. Sesuai dengan instruksi Pak PJ Bupati tadi, saya suruh ceramah 1 jam 50 menit. Berarti nanti pas Isya baru selesai kita ini. Saya merasa bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah. Ternyata pertemuan ini adalah pertemuannya orang-orang solih. Dan mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya sekedar di dunia, tetapi kelak pertemuan kita ini bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun beliau sejatinya memang seorang penjabat bupati, tetapi sesungguhnya beliau adalah dzurriyyatur Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari fam atau marga Al-Idrus. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan thalathatu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua terhadap anak-anaknya. Yang nomor 2, wa da'watus shaib, doanya orang yang sedang melaksanakan puasa. Dan yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir adalah dalam perjalanan di jalan Allah. Hari ini kita semuanya hadir di antara orang-orang yang baik, hadir di masjid yang paling baik, yang insya Allah di sini
ada kiai, ada ustadz dan teman saya Haji Bukhari. Mana beliau? Kiai itu duduk. Ini malah nyari TS ini. Ini agak mengkhawatirkan puasanya kiai yang satu ini. Hari ini, sore ini kita duduk di antara orang salih. Salah satu obat bagi kita agar pikiran kita kuat dan cerdas, kata Imam Syafi'i, sering-seringlah kalian duduk di antara para ulama. Yang nomor 2, duduklah di antara orang salih. Dan yang ketiga, tinggalkanlah percakapan yang tidak manfaat. Kembali lagi kepada hadis Nabi SAW. Kita ini, saya sebagai seorang ayah, saya punya 5 anak. Saya selalu mengingatkan kepada istri saya, doakan anakmu. Sebab ketika engkau sedang berdoa kepada Allah, apalagi engkau sedang dalam keadaan puasa, ibu dalam keadaan berpuasa mendoakan anak dalam keadaan puasa, tidak ada jarak antara ibu dengan Allah. Maka ketika ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak saya anak salih, jadikan anak saya anak yang hebat, jadikan anak saya sebagai anak yang sukses. Sesungguhnya doa ibu sedang didengarkan oleh Allah karena 2 alasan. Alasan yang pertama, ibu adalah sebagai orang tuanya, karena doa ibu adalah doa yang paling mustajabah. Doa ibu adalah doa yang paling didengar oleh Allah. Doa ibu adalah doa yang tidak ada penghalang antara ibu dengan Allah. Dan dalam keadaan ini pula, ibu semuanya dalam keadaan berpuasa, maka insya Allah kelak anak ibu akan Allah jadikan sebagai anak yang salih dan salihah. Cerita saya tadi serius, Pak. Bapak Muhammad ini adik kelas saya di pesantren. Kami nggak pernah duga kalau beliau bisa jadi camat. Itu serius doa ibu atau waktu pendaftaran ngasih berapa, Pak? Enggak. Tapi saya lebih yakin itu doa ibu. Saya bisa seperti ini karena ibu saya, Pak. Bang Marijan seperti itu karena ibu. Bukan karena Bang Marijan pintar dan hebat, bukan. Abah kita, Pak PJ Bupati, bukan karena beliau pintar, tapi karena doa ibu beliau. Semua yang hadir, yang saat ini duduk di masjid ini, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya anak dari seorang ibu yang setiap saat, setiap waktu sujud dan meminta kepada Allah untuk kesuksesan anak-anaknya. Yang pertama itu kata Nabi. Yang kedua, wada'watu shaib. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa semata-mata karena Allah, menahan lapar, menahan haus, menahan rasa marah. Nih dari tadi jam 3 datang ke sini, hitung sendiri berapa pahalanya. Tapi sekalian jangan lupa hitung sama dosanya. Nggak ada antara kita dengan Allah itu jarak. Ketika kita sedang berpuasa karena semata-mata mengharap ridha Allah, maka insya Allah doa kita adalah doa yang mustajabah. Doa kita adalah doa yang sedang didengarkan oleh Allah, dan doa kita sedang dibawa oleh para malaikat-malaikat Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini malaikat sedang menatap kita semuanya. Bu, Ibu, ini hari keberapa ya? 8. Ada yang hari ke-9 ya? Karena ada yang 9. Kalau abang mulainya kapan? Puasanya mulai kapan? Baru kemarin ya? Baru kemarin mulainya katanya. Kok telat bang? Bu, puasa kita sudah 8. Berarti lebaran berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Ngomong-ngomong ini lebaran, apa yang sudah ibu siapkan di rumah? Baju. Apalagi? Kue kering, pagi, minum kalengan, tak ada. Istri saya itu orang Jawa Barat. Saya dulu menikah dengan istri 24 tahun yang lalu ya. Saya berharap kepada Allah, karena orang Jawa Barat itu kan memang kalau ngomong lembut Pak. Lembut kalau ngomong Pak, hampir nggak kedengeran.
Karena kebiasaan masyarakat di Jawa Barat itu kalau bicara lembut. Berbanding terbalik dengan orang saya, bah. Monoreng gula, bah. Kene dah ada, Pak. Yo juga kuat. Boleh dul. Saya ngomong pakai bahasa Madura dulu, bah ya. Boleh dul. Anak tak ngeding. Oh, dul. Anaknya belum dengar nih, bah. Makin kencang suaranya. Dul, boleh. Maka kemudian tahun 2000 saya menikah dengan perempuan Jawa Barat, dan alhamdulillah atas izin Allah sampai hari ini istri saya bukan termasuk tipe istri yang suka menuntutnya. Istri saya termasuk tipe istri yang menerima apa adanya. Kasih 1000 alhamdulillah, kasih 2000 alhamdulillah, kasih 100.000 alhamdulillah, dikasih 1 juta alhamdulillah, enggak dikasih pun alhamdulillah, enggak masalah, karena ATM-nya sama dia semua. Minta alhamdulillah ATM teguh tibi. Jadi ibu jangan suka marah lagi sama suami. Ini yang mana yang ibu-ibu yang suka marah sama suami ini? Yang mana? Semuanya. Tuh dengerin, suaminya lagi curhat sama saya di sini. Bu, suami ibu suka marah enggak? Enggak. Baik, Pak. Istri bapak suka marah enggak sama bapak? Sering marah? Bapak enggak usah cerita, saya udah tahu. Wajah bapak wajah tertekan sepertinya ini. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa da'watul musafir. Doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa orang yang sedang musafir. Cuma kadangkala orang bicara musafir ini banyak ngaku musafir. Salah satu yang bisa menyebabkan orang boleh tidak puasa adalah orang musafir. Kalau dulu Kuala Mandor Bay ini ya. Dari sini ke kota Pontianak kan transportasinya pakai sungai, pakai motor air. Dari sini ke kota bisa sejam. Kalau dari ujung sana bisa 3-4 jam. Berangkat dari sana subuh, pulangnya bisa sore. Sebagian orang bilang dirinya musafir, masih bisa diterima akal. Ini sekarang dari sini ke kota Pontianak berapa menit? 30 menit nyampe. Tapi mulai banyak yang nggak puasa, Pak. Ditanya, minta apa sama musafir kek? Dari Parit Medan. Allahu Akbar. Dari Parit Medan ke Pontianak itu ukurannya tidak 2 marhalah. 2 marhalah itu yang membolehkan disebut musafir karena diperbolehkannya sholat qashar atau sholat jamak karena jaraknya 80 km atau disebut dengan 2 marhalah. Kalau menurut Imam Hanafi bukan 84 km, tapi menurut Imam Hanafi 96 km, berarti jaraknya Pontianak Singkawang. Itu pun perjalanannya bukan perjalanan pelesir, bukan perjalanan biasa, tetapi perjalanannya yang menyangkut ibadah kepada Allah, baru disebut musafir. Arya orang dari Kuala Mandor entar ke Parit Besak lama, entar Malik Gereng tak apa sah. Tanyaki tak apa sedul musafir. Paham ya? Paham enggak ya? Enggak, yang khawatir bupati, Bu. Mun sampean ngerti kapir ya. Paham enggak ya? Jauh-jauh paham ra, enggak. Paham monggo. Pun. Nah, karena kita hari ini semuanya dalam keadaan puasa, monggo kula kali panjenengan sedanten niku lho. Paham, Pak? Paham di Mamat. Lah kula kali panjenengan sedanten sakniki lho. Semangkin kula ben sampeyan kita panapasa. Kita semuanya sedang berpuasa. Orang yang berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan laparnya perut,
bukan hanya sekedar menahan hausnya tenggorokan, tetapi juga harus mampu menjaga pandangan matanya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, harus mampu menjaga telinganya dari mendengarkan sesuatu yang tidak manfaat, harus mampu menjaga lidahnya dari sesuatu yang bisa mengurangi nilai puasanya. Nih Pak Kades, mana Pak Kades? Apa asa Pak Kades? Sampai gol berapa kali? Nih Pak, kita ini sedang puasa Pak. Berpuasa itu bukan hanya sekedar ini dan ini. Yang jadi pejabat juga harus berpuasa. Puasanya pejabat lebih berat dibandingkan puasanya kita rakyat. Bisa dibayangkan kalau seandainya PJ Bupati tidak berhati-hati ketika tanda tangan, apalagi tanda tangan dalam keadaan puasa. Pak Sekda, halo Pak Sekda, sudah janjian belum sama beliau? Tanda tangan proyek sudah belum? Lah kewajiban saya ngingetin. Saya tidak menyinggung beliau, enggak, ngingetin. Kalau enggak mau diingetin, ngapain ngundang saya? Tapi saya tahu Pak, beliau ini bukan hanya sekarang kenal dengan saya, beliau ini pejabat yang luar biasa. Apalagi beliau termasuk salah satu pengurus di Masjid Raya Mujahidin, masih ya? Nah sekarang Pak, kalau kita sebagai petani ini paling pusing hanya masalah tanggal berapa, apakah besok sawit mahal apa enggak. Paling kita hanya dipusingkan apakah harga kari itu turun apa tidak. Tapi kalau sudah bupati, ukurannya berapa ratus ribu rakyat yang ada di Kuburaya, yang semuanya harus harus diayomi. Padahal Allah sudah memperingatkan ayat i'dilu. Bupati, kata Allah, Pak Camat, Pak Sekda, para pejabat-pejabat daerah, Pak Kades, i'dilu, kata Allah, berperilaku adillah engkau, huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu adalah cara yang paling dekat kepada ketakwaan di jalan Allah. Kalau RT-nya adil, dusunnya adil, kadesnya adil, camatnya adil, kepala dinasnya adil, bupatinya adil, gubernurnya adil, menterinya adil, presidennya adil, maka akan datang sebuah masa di mana Allah menjanjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Walau anna ahlal qura, dan jika seandainya penduduk satu negeri, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, kalau kalian beriman, kalian bertakwa, kata Allah, bupatinya beriman, sekdanya beriman, kepala dinasnya beriman, camatnya beriman, kadesnya beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas samai, maka Allah pasti membukakan pintu barakah dari langit dan bumi. Amin. Apa asa Pak? Apa asa sampian? Apa asa? Apa sah? Abejeng. Ada orang nanya kemarin, Pak Ustadz, boleh tidak saya puasa tapi tidak sholat? Ya terserah Bapak. Kan Bapak nanya saya. Tapi kalau Bapak tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu puasamu itu akan lebih sempurna jika sampean tidak lupa sholatnya. Ada orang puasa enggak sholat, ada orang sholat enggak
puasa beda kuatah banyak. Berapa menit lagi waktu saya, Pak? Enggak, ini agak khawatir saya ini, kok perasaan makanan sudah dibagi ini. Ini apa sudah mau masuk maghrib begitu? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang kita berkumpul di sini ini, insya Allah kita dicatat dalam keadaan menjadi orang soleh. Orang yang sudah masuk masjid, kata Nabi, duduk di masjid, berkumpul di masjid, belum ngapa-ngapain, saksikan mereka itu, kata Nabi, mereka itu dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Bupati kita sudah dicatat sebagai orang beriman di sisi Allah. Pak Sekda, Pak Sekcam, Pak Camat, semuanya, ibu-ibu semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, tadi pagi sudah beli beras itu enggak? Operasi pasar udah? Pengennya berapa kali sekali? Pengennya berapa? Tiap hari? Seminggu sekali? Pak Bupati bisa tiap minggu enggak? Enggak bisa, enggak ada berasnya ya? Oh, tak bisa ya kok, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang mumpung kita berpuasa, yuk jaga sikap, jaga ucapan, jaga perbuatan, jaga hal-hal yang dapat membuat orang lain merasa tersakiti. Jadilah suami yang baik, pun ibu jadilah istri yang baik, anak jadilah anak yang baik. Mumpung ini bulan Ramadan, kita tidak tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu apakah setelah ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Cukuplah semuanya menjadi alasan bagi kita untuk dekat kepada Allah. Rasanya baru sebulan yang lalu kita duduk dengan orang tua kita. Rasanya baru seminggu yang lalu kita duduk dengan tetangga kita, menceritakan tentang Ramadan. Tapi ternyata sebelum Ramadan mereka sudah keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kurang baik apakah Allah kepada kita hari ini? Kita masih dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu. Sesungguhnya Allah melihat kita dengan kacamata, Allah melihat kita dengan pandangan kebaikan. Allah tidak pernah melihat kita dengan kemarahan. Allah melihat kita semuanya dengan kasih sayang. Maka untuk apa kita membenci orang lain? Untuk apa kita bertengkar dengan orang lain? Karena sesungguhnya Allah tidak menginginkan kerusakan di antara kita. Lamma khalaqallahu samawati wal ard, selepas Allah menciptakan langit dan bumi, selepas Allah menciptakan arsy, selepas Allah menciptakan manusia dan seluruh makhluk, maka kemudian kataba inda arsihi, Allah menulis di sisi arsnya satu kalimat, inna rahmati ghalabat ghadabi. Selepas Allah menciptakan semesta ini, Allah menulis di sisi arsnya, apa kata Allah? Inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku mengalahkan batas kemurkaanku. Kalau seandainya Allah marah, seandainya Allah mendahulukan marahnya, kita nggak mungkin ada di sini. Kalau seandainya Allah marah, tidak mungkin kita masih sehat hari ini. Kalau Allah marah dengan kita, dengan seluruh makhluk, sudah lama makhluk ini habis. Tapi Allah berikan kesempatan. Fulan bin Fulan yang salah, Allah masih panggil kembali. Allah kembali lagi, Allah kembalikan lagi kepada Ramadan. Setahun yang lalu kita berpuasa, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia kami hingga Ramadan yang akan datang. Allahumma ballighna ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia kami, sampaikan usia kami ya Allah hatta ila Ramadan al-atiyah, sampai kepada Ramadan yang akan datang. Ternyata umur kita sampai. Tetangga kita sama doanya, 5 bulan yang lalu meninggal. Sahabat kita doanya sama dengan kita, tetapi seminggu yang lalu dia meninggal. Kita hari ini masih diberikan sehat, diberikan nikmat kuat. Dipanggil lagi, orang-orang yang beriman, kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang Parit Medan dipanggil, selain Parit Medan apa lagi? Sebelah sana Parit Coa ya, Cahaya Baru apa Coa Pak? Cahaya Baru Pak. Cahaya Baru. Coba kalau Allah marah sama orang Cahaya Baru, misalnya Allah marah sama Pak Kades karena Pak Kades kemarin salah tanda tangan misalnya, habis Pak Kades Pak. Tapi kan Allah tidak begitu. Allah masih panggil semuanya, Kades, jamaah, kembali lagi kepadaku, kata Allah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam al-khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Tapi sebaik-baiknya mereka itu siapa? Yang segera kembali taubat kepada Allah. Ramadan adalah momentum taubat. Ramadan kesempatan kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah kesempatan yang paling pas bagi kita untuk mengoreksi diri masing-masing. Ramadan adalah saat yang pas bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nih, saya tanya Pak Bupati dulu. Pak Bub, ini selama Ramadan berarti programnya selama 1 bulan. Berarti pindah kecamatan gitu. Berarti ini yang pertama ya. Nanti pindah kecamatan lagi. Ambawang, selepas Ambawang ke tempat yang lain. Memang sudah diprogramkan seperti itu untuk mendekatkan antara pemimpin dengan rakyat. Mendekatkan rakyat kepada pemimpinnya. Pemimpin itu lahir dari rakyat, bukan rakyat yang lahir dari pemimpin, tetapi pemimpin itu lahir dari rakyat. Maka ini hanya pribadi saja antara saya dengan Pak Bupati. Ada khalifah, 2 khalifah yang paling banyak dikenang oleh umat Islam. Sama-sama Umar namanya. Satu Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Khattab itu adalah sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi. 4 sahabat itu 2 mertua 2 menantu, Bu. Abu Bakar Siddiq itu mertua Nabi karena menikahi putrinya yang bernama Aisyah. Umar bin Khattab itu mertua Nabi karena menikahi putrinya yang bernama Hafsah. 2 sahabat itu menantu Nabi. Satu Uthman karena menikah dengan Ruqayyah dan Ummi Kalthum. Setelah wafat Ruqayyah kemudian menikahi Ummi Kalthum. Yang keempat itu Ali bin Abi Thalib menantu Nabi karena menikahi putri Nabi yang bernama Fatimah Az-Zahra. Yang saya maksud pertama, Umar pertama, Umar bin Khattab. Siapa yang nggak kenal Umar? Keras, tegas dalam memimpin. Tetapi ternyata sisi lembutnya Umar itu luar biasa. Umar bin Khattab selama 10 tahun menjadi khalifah, bajunya cuma 2. Bajunya Umar bin Khattab cuma 2. Satunya basah, satunya kering. Yang kering dipakai, nanti sudah kotor, yang basah ditunggu lagi. Begitu seterusnya tiap hari. Bajunya Umar bin Khattab, seorang khalifah besar sekelas presiden, bajunya cuma 2. Pertanyaannya, Pak Bupati, Umar kan bajunya 2 lembar. Pak Bupati berapa lembar? 2 lemari. Banyak amat, Pak. Pak Camat, berapa lemari? 1 lemari tapi panjang gitu. Nih Bu Camat ini yang tahu ini. Jadi ternyata Pak, yang saya maksud itu bukan berarti Pak Bupati nggak boleh punya baju, enggak.
Cuma karena Umar ingin memastikan satu, bahwa apa yang dia pakai itu adalah haknya, bahwa apa yang dinikmati itu adalah haknya. Maka pesan Umar bin Khattab sebelum beliau wafat kepada calon-calon pemimpin setelahku nanti, kata Umar, Sayyidul umam khadimukum, pemimpin umat itu adalah pelayan umat. Pemimpin rakyat harus siap melayani rakyat. Pak Kades jangan minta dilayani, tapi Pak Kades yang harus melayani rakyat. Bener ya. Dia mau cerita bener ya. Kelu. Engkau ki atu ngincaman kelu. Udah ngalai ke camat boy. Hati-hati deh Pak. Ini mumpung Ramadan. Mumpung pahala saya besar sama jenengan ini. Coba cing. Pak Camat, kita punya guru namanya Ki Abdul Muthalib Soekardi. Beliau jadi anggota DPRD Kota Pontianak era tahun 90, masih 3 partai. Kalau masuk kantor jam 7 kurang 15 beliau sudah berdiri di depan kantor. Boleh lagi, boleh. Sebelum teman-teman kantor beliau itu pulang, selesai semua, beliau belum pulang. Jam kantor tutup jam 4, beliau jam 4.15 baru pulang. Ini kami yang menyaksikan, saya, beliau sama istri beliau, kami santrinya. Kami tidak berani nanya alasannya kenapa. Ternyata alasan sederhananya, Cung, 15 menit aku menunggu, khawatir 1 menit aku terlepas dari jadwal yang telah disepakati, lebihnya 1 menit itu bahaya. Betul enggak? Jadi jangan sampai besok Pak Camat dicari di kantor, ternyata tidak di kantor, ternyata di rumah istri yang nomor 3 nanti. Jadi kata Umar, kalau mau jadi pemimpin harus siap susah. Insya Allah kalau orang tua kita Pak PBJ Bupati ini kan beliau lahirnya di Kubu ya, lahir di Kubu. Beliau termasuk majelis keluarga di kerajaan Kubu, karena kerajaan Kubu salah satu kerajaan yang pernah ada di Kalimantan Barat, dan hari ini keratonnya masih ada ya. Yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah di masa dinasti Bani Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang paling jujur pada masanya. Saking jujurnya Pak, beliau merintah cuma 2,5 tahun. Kenapa? Mati diracun sama musuhnya. Terlalu jujur Pak. Susah juga ini. Enggak jujur dimusuhin rakyat, terlalu jujur dimusuhin sama lawannya. Suatu hari, nampaknya saya tak bisa sampai 1 jam ceramahnya. Nggak apa-apa dipotong dikit, nggak apa-apa ya. Amplopnya potong dikit nggak apa-apa. Hah? Oh diganti sembako. Oh pembagian sembako. Oh iya berarti waktu saya sekitar 5 menit lagi. Ya. Saya dapat sembako juga nggak? Umar bin Abdul Aziz pernah kedatangan anaknya Pak. Nah, ini cerita saja. Umar bin Abdul Aziz kedatangan anaknya waktu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Assalamualaikum ya khalifah. Waalaikumsalam. Khalifah ini tahu kalau itu anaknya. Apa kata khalifah? Berdiri dulu di pintu, diam dulu di situ. Khalifah nanya, kamu siapa? Anaknya bingung. Pak, khalifah, saya ini anaknya bapak. Iya. Pertanyaanku, kamu datang kemari apakah sebagai anakku atau sebagai rakyatku? Kenapa? Kalau kamu datang sebagai rakyatku, berarti urusanku dengan antara aku sebagai pemimpin dan engkau sebagai rakyat. Tapi kalau kamu datang ke sini sebagai anak, lampu ruangan ini akan saya padamkan dulu. Kenapa? Lampu ruangan ini kita pakai dan kita ambil dari uang rakyat. Sementara kalau kamu datang sebagai anakku, kamu tidak layak mendapatkan fasilitas ini. Apa jawaban anaknya? Ayah, kalau begitu saya datang sebagai anakmu bukan sebagai rakyat. Baik,
Akhirnya lampu ruangan itu dimatikan oleh khalifah. Anak dan ayah itu ngobrol dalam keadaan gelap gulita. Kenapa kata sang ayah? Wahai anakku, kenapa aku mematikan lampu ketika bicara denganmu? Karena lampu minyak ini adalah uang dari rakyat, dan engkau datang kemari sebagai anak, maka engkau tidak layak mendapatkan itu. Kalau kita mencerminkan ini kepada sahabat yang bernama Umar bin Khattab, dan kemudian kepada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz, bagaimana dengan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih jujur dan amat bijaksana. Maka sebagai bagian akhir dari apa yang saya sampaikan, Bu, Ibu, kapan terakhir baca Quran? Terakhir kali baca Quran kapan? Tadi jam berapa? Habis sholat zuhur. Baik, terakhir kali buka HP? Barusan. Pak, Bapak, sudah khatam berapa kali Qurannya? Belum? Kalau bisa khatamkan, Pak, pahalanya akan berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Ada yang cerita sama saya, Ustadz, saya baca Qurannya terbata-bata. Boleh. Sebab suatu hari Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau kalian walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah, barang siapa yang baca Quran faham dengan makna dan tujuannya, bacaannya baik, penuh dengan tartil, Allah akan turunkan kebahagiaan dalam hidupnya. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta, dan ada orang baca Quran tapi terbata-bata, tidak lancar, kurang baik, falahu ajrani, Allah masih berikan 2 pahala bagi ibu. Walaupun ibu belum lancar baca, tetap saya baca Quran, tetap saja ngatamin Quran. Nah, ini untuk para imam-imam tarawih, karena kita sebentar lagi selesai ceramah saya ini. Tarawih kita berapa rakaat? Berapa rakaat di sini, Pak? 20 tambah witir 3. Berarti 23 ya? Ya. Berapa menit selesainya? Setengah jam. Oh, itu standar, Pak. Jangan sampai ada beberapa kejadian yang di video-video itu ada yang 8 menit, ada yang 7 menit. Cara baca Quran imam, saya ngingetin, cara membaca Quran waktu jadi imam bisa pilih 3. 1 tartil, 2 tadwir, ketiga hadar. Kalau yang tartil yang mana? Tuh, Masjidil Haram. Kalau di sini mungkin yang nomor 2. Kalau yang tartil, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buru kapi jemaah naik, lari semua Ustaz. Udah, yang nomor 2 saja, yang tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tadwir. Yang ketiga, ini pasti yang paling banyak di kampung nih. Antara ruku dengan sujud jadi satu, bergulung-gulung dia, Pak. Di atas, yang di bawah belum selesai sujud, yang di atas sudah waladhdallin. Asal takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu hadar. Usahakan yang di tengah, yang tadwir. Kenapa dengan hadar punya kecenderungan salah? Salah huruf, salah makna. Tahrif, pengurangan huruf nanti salah, atau hurufnya hilang, jali,
lebih salah lagi. Maka lebih baik yang di tengah, tadwir. Cuma kalau di kampung saya biasanya makmumnya nyolek dulu sama imam. Pak Imam, ini mau cepat mau lambat dak nih? Sedang-sedang jangan main-main nih. Ini puasa nih. Jadi ibu yang mana? Kok bisa Pak Ustaz? Kulhu bagi 3 ya? Kulhu suruh bagi telur. Jadi gini ibu. Ibu kalau tidak mau sholat yang terlalu lambat, boleh ibu melanjutkan di rumah. Kalau yang mau sholat 20, misalnya imamnya itu cuma 8 rakaat, imam mempersilahkan jamaahnya untuk melanjutkan di rumah. Nggak repot kok. Jangan ribut hanya masalah rakaat dalam tarawih. Ngoten to Pak? Jadi gulo kali panjenengan sedanten nek bulan Ramadan niki Pak Bu. Waktunya kita ini sholat belajar tumak ninah. Tumak ninah itu tenang, anteng. Antara satu rukun dan rukun yang berikutnya itu ada jeda, ada istirahat, kurang lebih biqadri subhanallah, sekedar ucapan kalimat subhanallah. Jadi antara gerakan pertama dan kedua jaraknya ada. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat kasihan yang umur 70 tahun ke atas. Kalau terlalu lambat kasihan ibu-ibu yang masih banyak keperluan. Jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Jadi mak-mak mulai besok kalau mak-mak nak tarawih di masjid, tanya dulu dengan laki, Pak, saya boleh ndak ikut dengan bapak ke masjid tuh? Apa pula saya dengar Pak Ustaz Sitok tuh kalau sholat tarawih lama. Saya ni tak bisa lama-lama. Maka laki bilang tak usah, solat di rumah pun sama. Tapi yang paling penting solatnya jaga. Hati-hati dengan solat. Walaupun tarawih itu solat sunnah, tapi sesungguhnya antara sunnah dan wajib itu sama-sama menghadap Allah. Faham Pak? Solat wajib dengan tarawih sama-sama menghadap Gusti Allah. Nek menghadap Gusti Allah niku salat niku hakikine memadhep nang Gusti Allah. Paham? Hakikine salat niku madhep nang Gusti Allah. Artinya jangan Madura. Orang abejeng penekah saonggu-ongguna ngadep dek Gusti Allah. Artinya je ngoten Pak. Pun waktunya sudah habis. Insya Allah masih ada acara berikutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat, jadi kebaikan bagi kita semuanya. Yuk kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibu saatnya untuk berbagi dengan tetangga. Nggak punya uang boleh bagi makanan. Nggak bisa bagi makanan, bagi senyuman. Nggak bisa bagi senyuman, minimal membagi doa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara kita mulai dari tadi pagi hingga sore hari ini mendapatkan barokah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti kita saling mendoakan pejabat bupati kita menjadi penjabat bupati yang jujur, adil dan amanah, yang mampu memimpin Kuburaya ke depan semakin lebih baik. Dan para pemimpin-pemimpin kita, Pak Camat, Pak Kades, kepala dinas yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan sama-sama mendapatkan barakah yang sangat mulia dari bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Terima kasih, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.